Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Ali dan kali ini cukup menarik karena gue sedang kedapatan kesempatan buat nyobain laptop Acer Nitro 5 lagi. Kemarin Acer Nitro 5 juga, tapi yang sekarang ini adalah versi Ryzen 4800H dengan upgrade yang sudah maksimal juga. So, apakah laptop gaming kelas menengah ini akan worth it kalau kita upgrade? So, mending langsung aja kita bumper dulu. Selamat datang semuanya di channel Semedia, dan buat kalian yang baru aja mampir di sini, jadi di channel ini tuh sering banget membahas hal-hal tentang teknologi dan juga produktivitas. So, buat kalian yang suka dengan pembahasan tentang kedua hal tersebut, pastiin aja kalian subscribe dulu channel ini dan juga ikut kontribusi untuk mengembangkan channel ini. Dan so, ini dia adalah Acer Nitro 5 versi terakhirnya mereka dengan sudah menggunakan Ryzen CPU di 4800H. Cukup tinggi untuk versi mobilenya, dan waktu itu juga udah ada yang sempat request untuk versi Ryzen-nya. Jadi ya, silahkan nih buat kalian udah request, tonton video ini, oke? Pada dasarnya sebelum laptop gaming ini di-upgrade, kalian akan mendapatkan paket spesifikasi Acer yang udah komplit buat bermain game. Selain dari CPU-nya yang sudah tinggi, GPU-nya pun yang digunakan sudah di Nvidia GeForce GTX 1650 Ti dengan RAM 8GB dan juga SSD NVMe di 512GB. Tapi yang gue dapet di sini, RAM dan juga storage-nya sudah di-upgrade sampai yang gue rasa itu sampai titik mewahnya lah ke laptop ini. RAM-nya sekarang itu udah 32GB dual channel 3200 mAh, dan storage-nya pun sudah menggunakan 1TB SSD NVMe dan juga 1TB SSD SATA. Yang mana kalau kita hitung-hitungan lagi, sekarang itu untuk si Acer Nitro 5 SKU yang gue pegang ini adalah AN51544 itu dibanderol seharga 15.459.000. Lalu untuk si M.2 NVMe-nya di 1TB itu rata-rata 2,2 jutaan, lalu SATA SSD 1TB itu di 1,2 jutaan, dan juga RAM dual channel itu di 32GB 3200 mAh itu rata-rata 2,2 jutaan juga ya. Jadi kalau misalnya di total itu ya kurang lebih bisa sampai 21 juta. So, poinnya di sini, apakah worth it untuk kalian upgrade laptopnya ini setinggi itu? Sebelum itu tentunya buat gue sendiri untuk saat ini memang untuk pilihan notebook gaming yang affordable dengan performa yang baik, kalian pilih Ryzen itu memang sudah terbaik lah. Karena tentunya dengan 15 juta aja kalian sudah mendapatkan seri 4800H-nya yang sudah memiliki core-nya di 8 dan 16 thread dengan arsitektur yang sudah kecil di 7 nanometer. Serta banyak pula yang memberikan review baik untuk si seri CPU kali ini. Kalian bisa gunakan prosesor ini untuk di segala kegiatan dengan baik, tentunya bermain game, dipakai kerja, maupun dibawa kerja yang berat sekaligus. Apalagi di performanya kali ini banyak optimasi yang sudah diperbarui, sehingga kerja CPU semakin efisien lagi, yang contohnya kali ini kita bisa menggunakan RAM 3200 mAh dengan baik. Namun sebelum gue ngebahas sebagus apa laptop ini setelah di-upgrade, gue mau ngejelasin dulu nih sedikit tentang si laptopnya dulu. Oke, perbedaan si Acer Nitro 5 yang gue pegang kali ini dengan seri Nitro 5 yang sebelumnya gue bahas atau pakai CPU kompetitor itu sebetulnya tidak ada perbedaan dari segi desainnya. Yaitu sih yang gue tahu ya. Gue nggak menemukan ada yang dianakterikan sepertinya. Kayak dari logonya pun juga sudah menggunakan logo Acer tanpa Predator, dan port-portnya pun juga sama aja. Yang mana desainnya itu memang sudah garang karena memiliki tema gaming, jadi memang sudah tidak lagi yang ngebeda-bedain. Dan bisa memberikan kemudahan juga untuk kalian para calon penggunanya itu hanya tinggal pilih mau CPU A atau mau CPU yang B. Layar juga masih menggunakan panel IPS dengan refresh rate tinggi di 144Hz. Jadinya untuk kalian bermain dan mengincar gambar semulus mungkin, animasinya itu sangat memungkinkan. Tidak ada yang bermasalah sama 144Hz-nya, palingan dari color akurasinya ini cuma di 45% NTSC atau setara dengan 72% sRGB. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai buat ngedit ataupun buat pakai kreatif gitu ya, agak sedikit terhambat lah pakai si monitornya ini. Cuma gue menemukan sedikit keunikan pada keyboardnya, dan gue yakin tidak ada perbedaan spesifikasi juga dengan Nitro yang sebelumnya gue review. Cuma permasalahan typing di keyboard ini tuh jauh lebih enak, sangat minim gue menemukan typo saat mengetik di laptop ini. So, untuk keyboardnya kalau gue deskripsiin, Acer ini menggunakan layout full dengan numpad, dan pencahayaannya sudah menggunakan RGB 4 zona dengan intensitas yang cukup. Dan juga touchpad yang ada tanpa tombol fix-fix, serta masih ada border merah yang gue pribadi tuh kurang suka dengan warnanya.
Port-port sekali lagi masih sama. Di sisi kiri ada RJ45, 2 USB-A dan 1 audio jack, sedangkan di sisi kanannya ada HDMI, 1 USB-A lagi, dan USB-C. Lalu untuk port powernya ini berada di sisi belakang laptopnya. Dan ya untuk desain mungkin gue nggak banyak komentar lagi karena memang ini seri yang sama dengan sebelum yang gue bahas. Jadi kalau misalkan kalian ingin tahu lebih detailnya, bisa aja cek video gue sebelumnya di sini. So, sekarang waktunya kita bahas performa laptopnya. Dan untuk pembandingannya mungkin gue juga udah ada RAM 8GB 2600 mAh buat jadi pembandingnya. Dan disclaimer juga, ini bukan berarti mungkin speed aslinya kalau misalnya gue pakai 8GB ya. Karena pastinya RAM yang akan kalian dapat itu nggak sama dengan RAM yang gue gunakan. Oke, pertama di sini gue akan menunjukkan dulu performance dasarnya dari CPU dan juga GPU-nya, yang mana gue tes di Cinebench R15 dan R23 itu memberikan hasil yang sangat baik, yaitu mendapatkan skor rata-rata di 1623 selama 10 kali tes dan 186 untuk single core-nya di R15 dan 9805 ini dan juga 1236 di Cinebench R23. Lalu untuk 3D Mark juga mendapatkan performa yang maksimal untuk GPU GTX 1650 Ti, yaitu First Strike-nya mendapatkan di angka 9539 dan time spy-nya ini di 4066, serta untuk pengetesan PC Mark-nya itu berhasil mendapatkan angka 5099. Selanjutnya perbandingan game dengan dua skema RAM. Pertama, gue ada Tomb Raider. Performa setelah upgrade memiliki perbedaan FPS kurang lebih di 5 poin dari RAM 32 dan 8GB. Agak sedih juga sih ngeliatnya, tapi setidaknya ada penambahan performa lah. Lalu sama juga untuk The Witcher 3, performa rata-ratanya itu naik, namun perbedaan yang signifikan ini cuma muncul saat di settingan terendahnya di game ini, yang mana dari 87 bisa naik ke 120 setelah upgrade RAM. Dan ketiga, gue bermain game COD yang mana nasib improvementnya ini mirip dengan SOTR. Cuma naik beberapa FPS aja, namun saat real testnya itu ketara banget, tidak ada yang namanya freeze frame, FPS-nya itu lancar jaya, dan load teksturnya pun ketara saat gue menggunakan RAM 8GB ini. Ketika gue scoop zoom jauh, objek yang berada jauh itu ada delay load teksturnya, dan malahan kadang ada objek yang deket detailnya itu malah nggak keluar. Lalu penggunaan di editing juga memiliki render waktu yang sangat noticeable di perenderan video 4K yang 8GB itu bisa memakan waktu hampir 3 menitan. Namun ketika gua pakai yang 32GB, durasinya itu bisa dipangkas hampir 1 menitan. So, ada pengaruhnya kan? Jadi sampai di titik ini, apakah kalian sudah menyimpulkan sesuatu? Apakah upgrade itu penting untuk kalian lakukan apalagi di laptop ini? Ya, kalau menurut gue sendiri, upgrade dalaman laptop itu akan menjadi penting ketika game ataupun software kalian itu memang membutuhkan peningkatan pada performanya. Apalagi banyak game AAA yang sekarang sudah merekomendasikan penggunaan RAM di 16GB yang sebagai minimalnya gitu ya untuk memainkan game itu lebih baik lagi. Namun padahal kalau kita lihat langsung dari hasil yang gue dapatkan di sini, itu peningkatannya kan nggak terlalu signifikan. Jadi kayaknya tuh kayak nggak perlu gitu ya. Ya boleh aja kalau misalkan kita menyimpulkan hal tersebut kalau memang sekedar dari data yang gue kasih aja. Namun in real testnya ada beberapa titik gue merasakan perbedaan yang cukup signifikan dalam compare satu sama lain. Pertama di game yang gue sering mainin itu si COD Warzone. Saat gue menggunakan RAM 32GB itu sama sekali nggak ada masalah apapun saat gue bermain game. Tetapi ketika gue tes menggunakan RAM 8GB single channel, itu bisa mendapatkan FPS yang playable mirip dengan 32GB, tapi terkadang gue menghadapi beberapa freeze frame yang sangat mengganggu permainan. Ya nggak sampai error memang, cuma kalau tiba-tiba nge-freeze kan tetap aja ngeganggu. Apalagi parahnya itu pernah sekali dua kali load teksturnya itu lama banget. Gue kurang paham soal ini. Gue taunya soal tekstur utamanya itu ya di GPU aja gitu. Tapi saat menggunakan size RAM yang kecil ya cukup berpengaruh juga. Mungkin kalian bisa bantu jelasin kenapa bisa seperti itu. Silahkan komen aja di bawah. Namun hal ini masih cukup make sense juga lah kalau misalkan game itu bisa nge-bottleneck di bagian RAM-nya. Jadi untuk hasil GPU-nya itu ya nggak maksimal gitu ya. Dan lagi pula untuk COD Warzone memang juga direkomendasiin di 16GB 3000 mAh. Sedangkan sampel yang gue pakai itu kurang dari angka tersebut. Selanjutnya untuk editing, sudah menjadi rahasia umum kalau kita ingin bermain di resolusi lebih tinggi. Pastinya RAM juga akan memerlukan ukuran yang besar juga. 4K aja contohnya minimal banget udah di 16GB. So pasti untuk upgrade RAM itu sudah sangat rekomend lagi. Dan juga gue pun udah merasakan pengaruhnya yang mana ada sedikit drop frame rate saat gue preview video 4K di Adobe Premiere. Tapi nggak usah jauh-jauh juga, saat render 4K itu terlihat jelas banget perbedaannya. Namun untuk Full HD nggak ada perbedaan yang cukup signifikan gitu. Berarti memang untuk video 4K itu prosesinya lebih haus akan performa RAM.
By the way, kalau storage nggak perlu gue bahas lebih mendalam lah. Kalau upgrade ya udah jelas kita akan mendapatkan ukuran penyimpanan yang besar dengan opsi kecepatan yang lebih baik lagi. Tapi kalau kalian cukup concern ke produktivitas, storage pun dengan penyimpanan yang cepat itu sangat berpengaruh dalam uploading file-file saat kalian mau copy atau mau import ke software tertentu. Jadi balik lagi untuk si Acer Nitro 5 pada dasarnya sudah cukup oke dengan spesifikasi bawaannya. Bisa menghasilkan performa yang baik dalam permainan atau penggunaan kasual lainnya. Dengan standar CPU Ryzen 4800H dan juga GTX 1650 Ti bisa menjadi modal awal kalian untuk melakukan semuanya di laptop ini. Ditambah pula untuk pendinginnya, gue perlu acungi jempol karena suara dan performa ngejaga suhunya itu benar-benar baik di laptop ini. Simple, nggak perlu pusing setting ini itu, kita tinggal percaya aja sama Acer Cool Boost-nya. Karena untuk fitur yang satu ini bisa meningkatkan percepatan putaran kipasnya itu hingga 10% lebih cepat dari standar modenya. Ya itu sih yang mereka klaim, tapi ya memang saat idle-nya pun di mode power save-nya ini bisa tahan di 45 derajat Celcius, high performance-nya itu di 50 derajat Celcius, sedangkan saat gua gas menggunakan AIDA 64 di laptop ini bisa bertahan suhu rata-ratanya itu cuma di 67 derajat Celcius aja. Ada juga fitur-fitur pelengkap seperti audionya menggunakan Acer True Harmony yang mana speakernya sudah dioptimalisasi dengan DTS:X Ultra plus berbagai macam profil suara, jadi untuk experience suaranya itu sudah sangat baik. Dan nggak cuma itu aja, experience-nya bisa dimaksimalkan lagi dengan adanya Wi-Fi 6 dan juga killer Ethernet i2600 sehingga untuk konektivitas internet ke laptop ini bukan menjadi bottleneck lagi. Jadi memang untuk seri Acer Nitro kali ini udah nggak menyedihkan lah, malah bagus karena secara overall itu udah sangat baik. So langsung aja ke kesimpulannya, kita bahas kembali tentang laptop yang di-upgrade. Buat gua upgrade hardware itu cukup penting, namun tetap kalian perlu perhatikan apakah kalian perlu max out performanya kayak di laptop ini, contohnya ke 32 GB RAM. Kalau menurut gua sih ya enggak, karena di beberapa tes itu peningkatan performanya nggak terlalu ngefek dan better ke sweet spot di 16 GB aja mungkin. Soalnya kita juga perlu perhatikan apakah spek lainnya itu sudah mendukung apa belum. Ya intinya mah jangan sampai ada satu hardware yang dianaktirikan, jadinya yang tadinya performanya itu bisa tinggi malah nggak maksimal karena spesifikasinya itu nggak imbang. Dan pengalaman gue juga untuk laptop entry to mid level, gue coba upgrade ke 16 GB itu udah memiliki performa yang pas untuk memaksimalkan performa CPU dan juga GPU-nya. So mungkin buat kalian udah ada belum nih yang terpikirkan untuk upgrade RAM? Coba dong komen di bawah, oke? Atau mau beli laptopnya? Silahkan. So mungkin itu aja pembahasan gue kali ini. Si laptop ini jujur aja mantap banget buat gue pakai bermain game. No lag, rata, FPS, playable semua. Cuma minusnya yang paling di layarnya aja sih. Yang gue harap di generasi tahun ini bisa punya spek layar yang lebih mantap lagi, tapi harganya tuh tetap affordable gitu ya. Kalian setuju kan sama gue? Nah, oke, thank you buat kalian juga yang udah dengerin opini gue kali ini. Ya, jangan lupa untuk komen pendapat kalian di bawah. Dan juga komen kalau misalnya ada kritik, saran, ataupun koreksi di video kali ini. Dan like videonya kalau kalian suka. Subscribe terus ke channel ST Media dan juga follow Instagram kita di @stmedia. Dah, gitu aja. Di sini ada gue Ali sebagai hostnya. Ada kameramen Sinar Jadi dan juga dibantu sama si Aldi. Jadi udah gitu aja. Bye-bye.